Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Novian Fitri Nurani dari SMP Negeri 1 Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Seperti di video-video sebelumnya, kali ini saya juga ingin melakukan refleksi atau lebih tepatnya adalah berbagi pengalaman belajar selama mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri pendidikan inklusif. Selain itu, sebagai bentuk pengimbasan, saya juga akan menjelaskan bagaimana alur mendaftar agar Bapak Ibu semuanya bisa bersama-sama mengikuti BIMTEK tersebut dan kita bisa mengakomodasi kebutuhan belajar murid di sekolah masing-masing. Yuk, simak penjelasan berikut ini. Konsep dasar pendidikan inklusif. Istilah pendidikan inklusif lebih luas daripada pendidikan formal pada umumnya, karena pendidikan inklusif menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mengidentifikasi dan mencoba memecahkan kesulitan yang muncul di sekolah. Pendidikan inklusif diperuntukkan bagi semua murid tanpa adanya diskriminasi, terutama bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena adanya hambatan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Adapun tujuan dari pendidikan inklusif salah satunya adalah memberikan kesempatan yang luas kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Pendidikan inklusif diperuntukkan bagi anak usia sekolah, termasuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan permanen, temporer maupun hambatan dalam perkembangan. Dalam BIMTEK Guru Belajar seri pendidikan inklusif ini juga dijelaskan bagaimana mekanisme memberikan pelayanan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Mekanisme yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan proses menemukanali peserta didik sebelum yang bersangkutan mengikuti pembelajaran. Proses identifikasi ini dapat dilakukan oleh guru dan pihak lain yang dekat dengan anak seperti orang tua dan keluarga. Setelah melakukan identifikasi, langkah selanjutnya adalah asesmen. Asesmen merupakan upaya untuk mengetahui kemampuan-kemampuan yang dimiliki, hambatan atau kesulitan yang dialami, mengetahui latar belakang mengapa hambatan atau kesulitan itu muncul, dan untuk mengetahui bantuan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Jenis asesmen ada 3 macam. Yang pertama yaitu asesmen akademik, yang kedua asesmen non-akademik, dan yang ketiga adalah asesmen perkembangan. Berbeda dengan identifikasi, untuk proses asesmen biasanya perlu melibatkan tenaga profesional yang ahli dalam bidangnya, seperti psikolog, sosiolog, dan terapis. Mekanisme selanjutnya yaitu memberikan layanan intervensi. Layanan ini dimaksudkan untuk menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan, agar peserta didik dapat berkembang secara optimal. Namun, sebelum layanan ini diberikan, ada satu tahapan lagi sebelum menyusun program intervensi, yaitu menyusun planning matrix. Planning matrix adalah mapping deskripsi tentang kondisi ABK secara individu yang menggambarkan tentang kondisi aktual hambatan karakteristiknya, dampak, strategi layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Pada umumnya, para ahli memfokuskan intervensi pada 5 area keterampilan, yaitu fisik motorik, kognitif, komunikasi, menolong diri sendiri, dan sosial emosional. Mekanisme yang terakhir yaitu penempatan dan tindak lanjut. Penempatan kegiatan belajar dalam kelas bersama dengan peserta didik lainnya adalah cara yang sangat inklusif, non-diskriminatif, dan fleksibel. Sehingga guru harus membuat rancangan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan modifikasi dan adaptasi kurikulum yang dibutuhkan peserta didik berkebutuhan khusus. Apakah peserta didik akan ditempatkan di dalam kelas klasikal atau perlu adanya program pembelajaran individual?
Nah, sebagai bentuk pengimbasan, saya akan menjelaskan bagaimana caranya Bapak Ibu bisa bergabung atau mengikuti guru belajar seri pendidikan inklusif. Pertama, silakan Bapak Ibu login di halaman website guru belajar seperti biasanya menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Setelah itu, Bapak Ibu silakan memilih seri belajar yang akan diikuti. Dalam hal ini, pilihlah seri pendidikan inklusif. Nantinya Bapak Ibu akan diberikan jadwal, jadi disesuaikan saja dengan kondisi atau kesibukan Bapak Ibu masing-masing. Di seri pendidikan inklusif ini saya sudah memilih di angkatan pertama, hanya saja saya tertinggal sehingga saya mengikuti kembali di angkatan kedua. Nah, adapun tahapannya yang pertama yaitu BIMTEK, yang kedua yaitu pelatihan guru belajar, yang ketiga adalah micro learning, dan yang terakhir adalah pengimbasan seperti yang saya lakukan kali ini. Yang cukup berbeda dari kegiatan belajar seri pendidikan inklusif ini adalah adanya kegiatan microlearning, di mana Bapak Ibu akan diajak ke halaman website tertentu dan Bapak Ibu bisa belajar lebih banyak lagi tentang bagaimana cara menghadapi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Ada juga pembuatan alat pembelajaran edukatif, baik secara offline maupun secara online yang saya tampilkan berikut ini. Cukup interaktif dan menyenangkan, bukan? Eits, tapi jangan lupa ya Bapak Ibu, setelah kegiatan belajar yang dilakukan secara daring, Bapak Ibu juga harus melakukan kegiatan pengimbasan, seperti yang saya lakukan berikut ini. Bagaimana? Cukup tertarik bukan dengan kegiatan belajar yang saya sampaikan tadi? Apalagi jadwal yang sangat kondisional sehingga memungkinkan Bapak Ibu untuk mengatur jadwal sesuai dengan kesibukan Bapak Ibu masing-masing. Dan satu hal lagi, sebagai seorang pendidik, saya tentu berharap kita semua bisa sama-sama terus belajar untuk bisa mengakomodasi kebutuhan belajar murid, termasuk anak berkebutuhan khusus. Jadi, tunggu apa lagi? Silakan daftarkan Bapak Ibu sebagai peserta di BIMTEK Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif. Dan sampai jumpa di video pengimbasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.